Selamat datang di channel kami. Apakah Anda ingin hidup lebih sehat dan bahagia? Tidak ada yang tahu berapa lama kita akan hidup di dunia ini, tapi kita bisa melakukan banyak cara untuk meningkatkan kualitas hidup dan umur panjang kita. Dalam video ini, kami akan berbagi dengan Anda 10 tips sederhana menyenangkan yang dapat membantu Anda menjalani hidup yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bahagia. Dari menjaga aktivitas fisik hingga berolahraga otak, setiap tips dirancang untuk membantu Anda merasa lebih baik setiap hari. Jadi, tonton terus video ini dan temukan bagaimana Anda bisa membuat perubahan kecil yang membawa dampak besar dalam hidup Anda. Yuk, mulai perjalanan kita menuju hidup yang lebih panjang dan berkualitas. Tips yang pertama, aktivitas fisik yang menyenangkan sebagai kunci untuk hidup lebih panjang dan sehat. Aktivitas fisik yang menyenangkan adalah fondasi dari kesehatan yang baik. Berjalan-jalan santai, bersepeda di tengah alam, atau menari dengan gembira bukan hanya membantu menjaga kesehatan jantung dan otot, tetapi juga meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Ketika kita menikmati aktivitas fisik, tubuh melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan yang membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan perasaan bahagia. Jadi, mari kita temukan aktivitas fisik yang kita nikmati dan lakukan secara teratur. Mungkin berjalan di taman, bermain tenis, atau bahkan bermain-main dengan anjing peliharaan. Ingatlah bahwa hidup lebih panjang bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menikmati setiap momen dengan penuh semangat. Tips kedua, makan dengan bijak. Makan dengan bijak. Pilih makanan sehat yang kaya nutrisi. Makan dengan bijak adalah salah satu langkah paling penting untuk memastikan tubuh kita mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Saat ini, kita seringkali tergoda oleh makanan cepat saji dan olahan yang praktis, namun kurang sehat. Pilihan makanan yang kaya akan nutrisi, seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, tidak hanya memberikan energi yang lebih stabil, tetapi juga mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Menghindari makanan olahan yang tinggi, gula, garam, dan lemak jenuh adalah kunci untuk menjaga keseimbangan nutrisi dalam tubuh. Mengapa kita harus lebih selektif dalam memilih makanan? Menurut saya, makanan adalah bahan bakar bagi tubuh kita, dan seperti halnya mesin, tubuh kita memerlukan bahan bakar berkualitas untuk beroperasi secara optimal. Memilih makanan sehat memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan. Makanan seperti sayuran hijau, buah-buahan berwarna, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak tidak hanya memberikan energi, tetapi juga memasok vitamin, mineral, dan serat yang esensial bagi tubuh. Selain itu, saya percaya bahwa makan dengan bijak juga berarti memahami porsi yang tepat dan menghindari makan berlebihan. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa porsi makan yang berlebihan dapat menyebabkan kelebihan kalori dan penambahan berat badan yang tidak diinginkan. Makan dalam porsi yang seimbang dan cukup untuk memenuhi kebutuhan energi kita tanpa berlebihan adalah cara terbaik untuk menjaga berat badan ideal dan mencegah berbagai masalah kesehatan terkait obesitas. Sebagai tambahan, penting untuk memperhatikan cara kita memproses makanan. Memasak makanan dengan cara yang sehat, seperti memanggang, merebus, atau mengukus, bisa mempertahankan lebih banyak nutrisi dibandingkan dengan menggoreng. Saya juga berpendapat bahwa menghindari tambahan gula dan garam saat memasak adalah langkah bijak untuk mengurangi risiko hipertensi dan masalah kesehatan lainnya. Mengganti bahan-bahan yang kurang sehat dengan alternatif yang lebih baik, seperti menggunakan minyak zaitun daripada mentega, juga bisa membuat perbedaan besar. Pada akhirnya, saya meyakini bahwa makan dengan bijak adalah investasi untuk masa depan kita. Pilihan makanan sehat yang kita buat hari ini akan menentukan kesehatan kita di kemudian hari.
Mengambil langkah-langkah kecil, namun konsisten dalam memilih makanan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Jadi, marilah kita mulai memperhatikan apa yang kita makan dan membuat keputusan yang bijak demi kesehatan dan umur panjang kita. Tips yang ketiga, istirahat yang cukup. Tidur berkualitas untuk kesehatan optimal. Istirahat yang cukup adalah salah satu pilar utama dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita. Tidur yang berkualitas membantu tubuh memperbaiki dan meregenerasi sel-sel yang rusak, sehingga memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan fungsi otak. Dalam pandangan saya, tidur bukan hanya sekedar istirahat, melainkan proses penting yang memungkinkan tubuh dan pikiran untuk pulih dari aktivitas sehari-hari. Tanpa tidur yang memadai, kita rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Bagi banyak orang, tidur seringkali menjadi korban pertama dalam jadwal yang padat. Namun, saya berpendapat bahwa kita harus memberikan prioritas yang sama pentingnya pada waktu tidur, seperti halnya pada aktivitas lainnya. Mengatur rutinitas tidur yang konsisten, misalnya dengan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, dapat membantu tubuh menyesuaikan ritme sirkadian secara alami. Ritme ini sangat penting untuk memastikan kita mendapatkan tidur yang nyenyak dan memadai setiap malam. Tidak hanya jumlah jam tidur yang penting, tetapi juga kualitas tidur itu sendiri. Lingkungan tidur yang nyaman, bebas dari gangguan, dan tenang adalah faktor kunci untuk mencapai tidur yang berkualitas. Menurut saya, menciptakan suasana yang kondusif untuk tidur, seperti menjaga kamar tidur gelap, sejuk, dan bebas dari perangkat elektronik, dapat sangat meningkatkan kualitas tidur kita. Selain itu, menghindari kafein dan makanan berat sebelum tidur juga dapat membantu kita tidur lebih nyenyak. Selain manfaat fisik, tidur yang cukup juga memiliki dampak signifikan pada kesehatan mental kita. Ketika kita mendapatkan tidur yang baik, kita cenderung merasa lebih segar, lebih fokus, dan lebih mampu menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih baik. Saya percaya bahwa tidur yang cukup adalah fondasi bagi kesehatan mental yang kuat. Kurang tidur, di sisi lain, dapat menyebabkan gangguan suasana hati, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, dan penurunan produktivitas. Pada akhirnya, istirahat yang cukup adalah investasi penting untuk kualitas hidup dan umur panjang kita. Dengan memberikan perhatian yang tepat pada tidur kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan kesehatan mental dan emosional kita. Jadi marilah kita mulai menghargai waktu tidur kita dan membuat upaya yang sadar untuk mendapatkan istirahat yang cukup setiap malam. Tidur yang berkualitas adalah kunci untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Tips yang keempat, kurangi stres. Temukan cara untuk hidup lebih tenang. Mengelola stres adalah langkah krusial untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan ini, stres seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari sehari-hari. Namun, menurut saya, kita harus berupaya untuk menemukan cara-cara efektif untuk mengurangi stres. Stres yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita secara negatif, meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi stres adalah melalui praktik meditasi dan mindfulness. Meditasi membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kesadaran diri, sehingga kita dapat lebih mudah mengelola tekanan sehari-hari. Dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk bermeditasi, kita dapat menurunkan tingkat kecemasan dan meningkatkan perasaan damai. Saya percaya bahwa mindfulness yang melibatkan fokus penuh pada saat ini tanpa menghakimi adalah alat yang sangat efektif untuk mengatasi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Selain meditasi, melakukan aktivitas fisik secara teratur juga merupakan cara yang ampuh untuk mengurangi stres. Olahraga seperti berjalan kaki, berlari, atau yoga melepaskan endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan.
Endorfin ini membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi perasaan cemas. Menurut saya, menemukan jenis olahraga yang kita nikmati dan melakukannya secara konsisten dapat memberikan manfaat besar dalam mengelola stres. Hobi dan aktivitas yang kita nikmati juga memainkan peran penting dalam mengurangi stres. Menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, seperti membaca, berkebun, atau bermain musik, dapat memberikan kita kesempatan untuk beristirahat dari rutinitas yang menekan. Saya berpendapat bahwa memiliki hobi yang memberikan kesenangan dan relaksasi adalah cara yang efektif untuk menyeimbangkan kehidupan kita dan menjaga kesehatan mental. Tidak kalah penting, menjaga hubungan sosial yang positif dapat membantu kita mengatasi stres dengan lebih baik. Berbicara dengan teman atau keluarga tentang apa yang kita rasakan dapat memberikan dukungan emosional yang sangat kita butuhkan. Menurut saya, memiliki jaringan sosial yang kuat memberikan kita rasa keterhubungan dan keamanan yang sangat penting dalam menghadapi situasi stres. Pada akhirnya, mengurangi stres adalah langkah penting untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Dengan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengelola stres, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Marilah kita berupaya untuk lebih sadar akan pentingnya mengelola stres dan menerapkan strategi-strategi yang bisa membantu kita hidup lebih tenang dan seimbang. And tips yang kelima, jaga hubungan sosial. Kunci untuk kesehatan dan kebahagiaan. Menjaga hubungan sosial yang sehat dan positif adalah elemen penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan umur panjang kita. Dalam pandangan saya, hubungan sosial bukan hanya sekadar interaksi dengan orang lain, tetapi juga merupakan sumber dukungan emosional dan mental yang sangat berharga. Terlibat dalam komunitas, bertemu teman, dan menjalin hubungan yang positif dapat memberikan rasa keterhubungan dan memperkaya hidup kita secara keseluruhan. Salah satu manfaat utama dari hubungan sosial yang sehat adalah dukungan emosional yang kita dapatkan. Ketika kita mengalami masa-masa sulit, memiliki seseorang yang bisa kita ajak bicara dan berbagi perasaan dapat sangat membantu dalam mengurangi stres dan kecemasan. Menurut saya, hubungan yang baik dengan teman dan keluarga memberikan kita rasa aman dan nyaman, yang penting untuk kesejahteraan mental kita. Dukungan emosional ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Selain dukungan emosional, hubungan sosial yang positif juga dapat meningkatkan kesehatan fisik kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan sosial yang baik cenderung memiliki tekanan darah yang lebih rendah, sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, dan risiko penyakit jantung yang lebih rendah. Menurut saya, ini karena interaksi sosial yang positif dapat mengurangi tingkat stres dan mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat. Misalnya, teman-teman seringkali menjadi sumber motivasi untuk tetap aktif dan menjaga pola makan yang sehat. Aktivitas sosial juga memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Melalui interaksi dengan orang lain, kita bisa mendapatkan perspektif baru, ide-ide segar, dan pengalaman yang berharga. Saya percaya bahwa hubungan sosial yang sehat memperkaya hidup kita dan membantu kita tumbuh sebagai individu. Mereka mendorong kita untuk terus belajar dan berkembang, baik secara pribadi maupun profesional. Menjaga hubungan sosial yang positif juga berarti menginvestasikan waktu dan usaha dalam hubungan tersebut. Menurut saya, penting untuk selalu menjaga komunikasi yang baik, menunjukkan empati, dan menghargai orang lain. Menghargai perasaan dan pendapat teman-teman dan keluarga kita dapat memperkuat ikatan dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung. Selain itu, memberikan perhatian dan waktu untuk orang-orang terdekat kita adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita peduli dan menghargai mereka. Pada akhirnya, menjaga hubungan sosial yang sehat adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Dengan terlibat aktif dalam komunitas dan membangun hubungan yang positif, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Marilah kita berusaha untuk lebih terhubung dengan orang-orang di sekitar kita dan menciptakan hubungan yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup kita. Tips yang keenam,
Konsumsi kopi atau teh dengan bijak, menikmati manfaat tanpa efek samping negatif. Konsumsi kopi atau teh dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat jika dilakukan dengan bijak. Kedua minuman ini mengandung kafein yang dapat meningkatkan energi, konsentrasi, dan suasana hati. Menurut saya, menikmati secangkir kopi atau teh setiap hari dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan asalkan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan pada waktu yang tepat. Salah satu manfaat utama dari kopi dan teh adalah kemampuannya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kinerja mental. Kafein yang terkandung dalam kopi dan teh dapat membantu kita merasa lebih terjaga dan fokus, terutama saat kita membutuhkan dorongan energi ekstra. Namun, penting untuk tidak berlebihan. Menurut saya, 2 hingga 3 cangkir kopi atau teh per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa mengalami efek samping seperti kegelisahan, insomnia, atau peningkatan detak jantung. Selain kafein, teh, terutama teh hijau, mengandung antioksidan yang kuat seperti flavonoid dan katekin. Antioksidan ini membantu melawan radikal bebas dalam tubuh yang dapat merusak sel dan menyebabkan berbagai penyakit kronis. Saya percaya bahwa mengonsumsi teh hijau secara rutin dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko kanker tertentu, dan bahkan mendukung penurunan berat badan. Begitu pula, kopi mengandung antioksidan yang dapat memberikan manfaat serupa, termasuk mengurangi risiko penyakit Parkinson dan Alzheimer. Namun, kita juga perlu memperhatikan potensi efek negatif dari konsumsi kafein berlebihan. Menurut saya, penting untuk memahami batas toleransi tubuh kita terhadap kafein dan menghindari konsumsi kopi atau teh pada waktu yang dapat mengganggu tidur kita. Misalnya, mengonsumsi kafein di sore atau malam hari dapat mengganggu pola tidur dan menyebabkan insomnia. Selain itu, bagi sebagian orang, kafein dapat menyebabkan gangguan pencernaan atau peningkatan tekanan darah, sehingga penting untuk mendengarkan tubuh kita dan menyesuaikan konsumsi sesuai kebutuhan. Untuk menikmati kopi atau teh dengan bijak, kita juga harus memperhatikan apa yang kita tambahkan ke dalam minuman tersebut. Menambahkan terlalu banyak gula, krim, atau sirup rasa dapat mengurangi manfaat kesehatan dan bahkan berkontribusi pada penambahan berat badan dan masalah kesehatan lainnya. Saya berpendapat bahwa menikmati kopi atau teh dalam bentuk yang lebih alami, dengan sedikit atau tanpa tambahan pemanis, adalah cara terbaik untuk memaksimalkan manfaat kesehatan mereka. Pada akhirnya, konsumsi kopi atau teh dengan bijak dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang mendukung kualitas hidup dan umur panjang. Dengan memahami manfaat dan potensi risiko kafein, serta membuat pilihan yang tepat dalam cara kita mengonsumsinya, kita dapat menikmati minuman favorit kita sambil menjaga kesehatan secara keseluruhan. Mari kita nikmati secangkir kopi atau teh dengan bijak dan rasakan manfaatnya bagi tubuh dan pikiran kita. Tips yang ketujuh, berolahraga. Otak, latih pikiran untuk tetap tajam. Berolahraga otak adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup kita. Sama seperti tubuh, otak juga membutuhkan latihan untuk tetap kuat dan berfungsi optimal. Menurut saya, melibatkan diri dalam aktivitas yang menantang dan merangsang otak dapat membantu kita menjaga kejernihan pikiran, meningkatkan daya ingat, dan bahkan mencegah penurunan kognitif seiring bertambahnya usia. Salah satu cara efektif untuk melatih otak adalah dengan membaca. Membaca buku, artikel, atau bahkan majalah dapat memperluas wawasan kita, meningkatkan kosakata, dan merangsang imajinasi. Saya percaya bahwa membaca secara teratur tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan kesempatan bagi otak kita untuk memproses informasi baru dan berpikir kritis. Membaca berbagai genre dan topik dapat membantu kita mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan memperkaya pikiran kita. Selain membaca, memecahkan teka-teki dan bermain permainan otak juga merupakan metode yang menyenangkan untuk melatih otak. Sudoku, teka-teki silang, dan permainan strategi seperti catur dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir logis dan analitis. Menurut saya, aktivitas ini menantang otak untuk berpikir secara kreatif dan menemukan solusi,
yang sangat bermanfaat untuk menjaga otak tetap aktif dan tajam. Menulis adalah cara lain yang efektif untuk berolahraga otak. Menulis jurnal, cerita, atau bahkan artikel dapat membantu kita mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan lebih jelas. Saya percaya bahwa menulis secara teratur dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita, memperkuat ingatan, dan membantu kita mengorganisir pikiran. Selain itu, menulis juga dapat menjadi sarana untuk refleksi diri dan pemecahan masalah yang penting untuk kesehatan mental kita. Berinteraksi dengan orang lain juga memainkan peran penting dalam melatih otak. Diskusi, debat, dan bahkan percakapan santai dengan teman atau keluarga dapat merangsang otak untuk berpikir secara kritis dan mengembangkan perspektif baru. Menurut saya, hubungan sosial yang aktif dan dinamis dapat membantu kita tetap terhubung dengan dunia luar dan terus belajar dari pengalaman orang lain. Pada akhirnya, berolahraga otak adalah investasi penting untuk kesehatan mental dan kesejahteraan kita. Dengan melibatkan diri dalam berbagai aktivitas yang merangsang otak, kita dapat menjaga pikiran kita tetap tajam, meningkatkan daya ingat, dan memperlambat penurunan kognitif yang terkait dengan penuaan. Marilah kita mulai melatih otak kita dengan berbagai cara yang menyenangkan dan menantang, sehingga kita dapat menikmati hidup yang lebih berkualitas dan panjang umur. Tips yang ke-8, jaga berat badan ideal. Kunci untuk kesehatan jangka panjang. Menjaga berat badan ideal adalah salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan umur panjang. Berat badan yang sehat berkontribusi pada kesejahteraan fisik dan mental kita. Menurut saya, menjaga berat badan ideal bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga tentang menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan berfungsi optimal. Berikut beberapa alasan mengapa menjaga berat badan ideal sangat penting dan bagaimana kita bisa mencapainya. Pertama, berat badan yang sehat membantu mencegah berbagai penyakit kronis. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, dan berbagai jenis kanker. Saya percaya bahwa dengan menjaga berat badan ideal, kita dapat mengurangi risiko penyakit-penyakit ini dan hidup lebih lama serta lebih sehat. Menjaga berat badan ideal juga membantu menjaga kesehatan sendi dan tulang, mengurangi risiko osteoartritis, dan meningkatkan mobilitas kita. Kedua, menjaga berat badan ideal dapat meningkatkan energi dan stamina kita. Dengan berat badan yang seimbang, tubuh kita dapat bekerja lebih efisien dan kita merasa lebih bertenaga untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Menurut saya, memiliki energi yang cukup adalah kunci untuk produktivitas dan kebahagiaan. Ketika kita merasa baik secara fisik, kita lebih mungkin untuk tetap aktif dan menikmati berbagai kegiatan yang kita sukai, yang pada gilirannya membantu kita menjaga berat badan ideal. Untuk mencapai dan menjaga berat badan ideal, penting untuk mengadopsi pola makan yang sehat dan seimbang. Mengonsumsi berbagai macam makanan bergizi, seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, protein tanpa lemak, dan lemak sehat, dapat membantu kita menjaga berat badan yang sehat. Menurut saya, menghindari makanan olahan dan makanan tinggi gula serta lemak jenuh adalah langkah penting dalam upaya menjaga berat badan ideal. Selain itu, mengatur porsi makan dan makan dengan sadar dapat membantu kita menghindari makan berlebihan. Selain pola makan yang sehat, aktivitas fisik yang teratur juga sangat penting dalam menjaga berat badan ideal. Berolahraga secara rutin, baik itu melalui aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau aktivitas yang lebih intens seperti berlari atau berenang, dapat membantu kita membakar kalori dan membangun otot. Menurut saya, menemukan jenis olahraga yang kita nikmati dan melakukannya secara konsisten adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang dalam menjaga berat badan. Terakhir, penting untuk memantau berat badan kita secara berkala dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Menimbang diri secara rutin dan mencatat perubahan berat badan dapat membantu kita tetap sadar akan kesehatan kita. Menurut saya, penting untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri jika mengalami fluktuasi berat badan, tetapi tetap fokus pada tujuan jangka panjang untuk kesehatan dan kesejahteraan. Pada akhirnya, menjaga berat badan ideal adalah langkah penting untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia.
Dengan mengadopsi pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan memantau berat badan kita, kita dapat menikmati manfaat dari tubuh yang sehat dan berfungsi optimal. Marilah kita berkomitmen untuk menjaga berat badan ideal kita dan meraih kualitas hidup yang lebih baik dan umur panjang. Tips yang ke-9, bersyukur, kunci untuk kesejahteraan mental dan emosional. Praktik bersyukur setiap hari adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kita. Menurut saya, rasa syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi juga tentang menyadari dan menghargai hal-hal positif dalam hidup kita, sekecil apapun itu. Bersyukur dapat membawa dampak besar pada kesehatan mental dan emosional kita, serta meningkatkan kebahagiaan secara keseluruhan. Pertama, bersyukur dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ketika kita fokus pada hal-hal yang kita syukuri, kita cenderung merasa lebih bahagia dan puas dengan apa yang kita miliki. Menurut saya, bersyukur membantu kita melihat sisi positif dari setiap situasi dan mengurangi kecenderungan untuk merasa kurang atau tidak puas. Ini dapat membantu kita merasa lebih optimis dan puas dengan hidup kita. Kedua, praktik bersyukur dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Ketika kita menyadari dan menghargai hal-hal baik dalam hidup kita, kita cenderung merasa lebih tenang dan damai. Menurut saya, bersyukur membantu kita mengatasi tekanan sehari-hari dengan lebih baik karena kita fokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang kita kekurangan. Ini dapat membantu kita merasa lebih resilient dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Bersyukur juga dapat meningkatkan hubungan sosial kita. Ketika kita mengungkapkan rasa syukur kepada orang lain, kita memperkuat ikatan dan hubungan kita dengan mereka. Menurut saya, mengucapkan terima kasih dan menghargai orang-orang di sekitar kita dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung. Hubungan sosial yang positif ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan kesejahteraan emosional kita dan memberikan dukungan yang kita butuhkan. Selain itu, bersyukur dapat membantu kita mencapai tujuan dan mengembangkan diri. Dengan bersyukur, kita lebih mampu menghargai proses dan usaha yang telah kita lakukan, bukan hanya hasil akhir. Menurut saya, ini dapat meningkatkan motivasi kita untuk terus berusaha dan bekerja keras karena kita menghargai setiap langkah yang kita ambil. Rasa syukur juga membantu kita tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan merasa lebih puas dengan kemajuan yang kita capai. Untuk mempraktikkan rasa syukur, kita dapat memulai dengan membuat jurnal syukur. Menulis 3 hal yang kita syukuri setiap hari dapat membantu kita membentuk kebiasaan positif ini. Selain itu, meluangkan waktu untuk merenung dan menghargai hal-hal baik dalam hidup kita, serta mengungkapkan terima kasih kepada orang lain, dapat membantu kita mengembangkan rasa syukur yang lebih dalam. Pada akhirnya, bersyukur adalah kunci untuk kesejahteraan mental dan emosional yang lebih baik. Dengan mengadopsi sikap syukur, kita dapat meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, memperkuat hubungan sosial, dan mencapai tujuan kita dengan lebih baik. Marilah kita mulai hari ini dengan menghargai hal-hal baik dalam hidup kita dan mengungkapkan rasa syukur kepada orang-orang di sekitar kita. Tips yang ke-10, jangan lupa senyum. Kekuatan sederhana untuk kesejahteraan. Senyum adalah salah satu kekuatan sederhana yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. Menurut saya, senyum bukan hanya ekspresi fisik, tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan pada kesehatan mental, emosional, dan sosial kita. Berikut adalah beberapa alasan mengapa senyum adalah langkah penting untuk hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Pertama, senyum dapat mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Ketika kita tersenyum, otak kita melepaskan endorfin, yaitu hormon yang membuat kita merasa lebih baik dan lebih bahagia. Menurut saya, senyum adalah cara alami untuk meredakan stres dan mengurangi ketegangan dalam situasi-situasi sulit. Ini dapat membantu kita tetap tenang dan positif dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Kedua, senyum memiliki kekuatan untuk membangun hubungan dan meningkatkan koneksi sosial kita. Ketika kita tersenyum kepada orang lain, kita menciptakan ikatan positif dan membuat orang lain merasa diterima dan dihargai.
Menurut saya, senyum adalah bahasa universal yang dapat menghubungkan kita dengan orang lain tanpa perlu kata-kata. Ini dapat memperkuat hubungan sosial kita, menciptakan atmosfer yang lebih hangat dan ramah di sekitar kita. Selain itu, senyum adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan pencapaian kita. Ketika kita meraih sesuatu yang penting atau melampaui tantangan, senyum adalah cara untuk merayakan dan mengakui pencapaian tersebut. Menurut saya, senyum membantu kita menghargai proses dan upaya yang telah kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Ini dapat meningkatkan motivasi kita untuk terus berusaha dan mencapai lebih banyak hal dalam hidup. Senyum juga dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Ketika kita tersenyum, kita terlihat lebih ramah, percaya diri, dan terbuka. Menurut saya, ini dapat meningkatkan kesan positif yang kita tinggalkan pada orang lain dan membantu kita membangun hubungan yang lebih baik di berbagai aspek kehidupan kita. Terakhir, senyum adalah investasi kecil dengan dampak besar pada kesejahteraan kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Menurut saya, senyum tidak hanya membuat kita merasa lebih baik, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini menciptakan lingkaran positif di sekitar kita, di mana senyum kita dapat menjadi awal dari perubahan positif dalam hidup orang lain. Dengan senyum, kita dapat membawa keceriaan dan optimisme ke dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mulai hari ini dengan tersenyum lebih sering, tidak hanya untuk kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung bagi semua orang di sekitar kita. Dalam video ini kita telah membahas 10 tips sederhana namun efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai umur panjang yang sehat. Dari menjaga pola makan yang seimbang hingga praktik bersyukur setiap hari, setiap tip memiliki potensi untuk membawa perubahan positif dalam hidup kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan konten-konten bermanfaat dari kami di channel Langkah Positif. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, dan selalu ingat, setiap langkah kecil menuju positivitas membawa dampak besar dalam hidup kita. Tetap optimis dan teruslah bergerak maju.